Dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Sore. Kami kelompok 2E dari kelas 4E akuntansi ingin mempresentasikan materi tentang budgeting mata kuliah akuntansi biaya lanjutan. Lanjut. Yang beranggotakan saya sendiri Nida Isla dengan NPM 0221-20146. Lalu Elenta Deborah dengan NPM 0221-20147. Lalu Adam Abimanyu dengan NPM 0221-20159. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Budgeting adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Planning. Planning adalah suatu tindakan yang dibuat berdasarkan fakta, asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap perencanaan budgeting. Ada penetapan filosofi dan misi, penetapan tujuan dan strategi, penyusunan program, dan penyusunan anggaran. Syarat dalam menyusun budgeting. Yang pertama ada realistis. Realistis adalah sangat mungkin untuk dicapai. Kedua adalah lowest. Itu artinya tidak kaku sehingga dapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga ada continue. Continue itu bahwa anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Perbedaan anggaran dan ramalan. Anggaran dinyatakan dalam ukuran uang. Kalau ramalan dinyatakan dalam ukuran moneter. Di anggaran umumnya berjangka waktu 1 tahun. Di ramalan dapat sembarang waktu. Anggaran berisi komitmen manajemen untuk mencapainya. Di ramalan, peramal tidak bertanggung jawab atas tercapainya ramalan. Selanjutnya, di anggaran ditelah dan disetujui oleh pemimpin yang lebih tinggi daripada penyusun usulan anggaran. Di ramalan, perbedaannya tidak selalu disetujui oleh pemimpin yang lebih tinggi. Terakhir, di anggaran, setelah dalam kondisi khusus, kalau perbedaan di ramalan, segera diperbaharui jika ada informasi baru yang menunjukkan perubahan kondisi. Fungsi anggaran yang pertama ada di bidang planning. Di bidang planning itu membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada di bidang coordinating. Coordinating itu membantu mengkoordinati faktor sumber daya manusia dengan perusahaan. Yang terakhir ada di bidang controlling. Itu membantu mengawasi kegiatan pengeluaran, membantu mencegah pemborosan, dan membantu menciptakan standar baru. Tujuan penyusunan budgeting. Yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Dan yang terakhir, untuk menyediakan atau pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok. Klasifikasi budgeting. Ada berdasarkan ruang lingkup, itu anggaran komprehensif, yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang menyeluruh, yang mencapai seluruh aktivitas perusahaan. Yang kedua ada berdasarkan fleksibilitasnya, itu anggaran yang disusun oleh periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan serta tidak diadakan defisit secara periodik. Yang terakhir ada jangka waktu. Itu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi. Biasanya lebih dari 1 tahun yang akan datang. Keunggulannya yang pertama, bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memiliki rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan.
Yang kedua, dalam menyusun anggaran, diperlukan analis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, anggaran merupakan penelitian untuk kinerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Kelemahannya, karena anggaran disusun berdasarkan estimasi atau permintaan efektif kapasitas produksi dan lain-lain, maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan bergantung pada ketepatan estimasi tersebut. Yang kedua, anggaran hanya merupakan rencana dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan menghentikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elenta Deborah. Faktor yang mempengaruhi penyusunan budgeting. Ada faktor internal. Yang pertama, data penjualan pada tahun-tahun lalu. Yang kedua, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, ada faktor eksternal. Terdiri dari tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, berbagai kebijakan pemerintah. Prinsip penyusunan budgeting yang pertama ada manajemen involvement, adalah keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana mempunyai makna, bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Yang kedua ada organizational adaptation. Nah, suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi, di mana ada ketegasan garis wewenang dan tanggung jawab. Seorang manajer tidak dapat memindahkan tanggung jawab atas suatu pekerjaan walaupun dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahan. Yang ketiga ada responsibility accounting, yaitu agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung dengan adanya sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban organisasi. Yang keempat ada goal orientation, yaitu penetapan tujuan yang realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kelima ada full communication, yaitu suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila di antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Yang keenam ada realistic expectation, yaitu dalam perencanaan manajemen harus menghindari konservatisme dan optimisme yang berlebihan, yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai. Yang ketujuh ada timelines. Yaitu laporan-laporan berupa informasi harus diterima manajer tepat pada waktunya, sehingga informasi tersebut efektif dan berguna bagi manajemen. Yang kedelapan adalah flexible application, yaitu perencanaan tidak boleh baku, tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Dan yang terakhir adalah reward and punishment, yaitu manajemen harus melakukan penilaian kerja. Manajer yang kinerjanya bagus dan buruk harus diketahui manajemen sehingga pemberian reward dan punishment menjadi transparan. Yang selanjutnya ada hubungan budgeting dan accounting. Accounting menyediakan data histori untuk tujuan analisis dalam penyusunan rencana perusahaan, titik komponen penting yang dinyatakan secara finansial, disusun dalam format accounting. Accounting menyediakan data aktual yang digunakan untuk evaluasi atau performance report. Yang selanjutnya ada income statement. Income statement atau laporan laba rugi merupakan laporan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan. Laporan laba rugi yang dibuat untuk perusahaan merupakan acuan untuk kondisi perusahaan dan pengambilan langkah selanjutnya bagi pemimpin perusahaan. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan.
Komponen laba rugi. Yang pertama ada pendapatan, baik operasional maupun non-operasional. Yang kedua laba rugi usaha. Yang ketiga beban pinjaman. Yang keempat beban pajak. Yang kelima ada laba rugi perusahaan. Yang keenam ada biaya operasional. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama ada menentukan saldo kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan ditunjukkan dan digunakan untuk apa saja termasuk tersebut. Yang kelima, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar. Kegunaan kas anggaran. Kegunaan anggaran kas. Antara lain sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus, sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit, sebagai dasar menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham, sebagai tujuan dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Faktor yang mempengaruhi anggaran kas antara lain ada 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangan atau pendanaan. Selanjutnya ada anggaran kas dapat disusun menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama anggaran kas bentuk tunggal, disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas keluar. Dan yang kedua adalah anggaran kas berbentuk campuran, yaitu disusun dengan setiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluar, sehingga dapat diketahui kas masuk bersih dan kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan. Pengertian PERT. PERT atau Program Evaluasi dan Review Teknik adalah diagram probabilistik yang menggambarkan hubungan antara rangkaian beberapa kegiatan dengan satu proyek tertentu. Unsur dari PERT adalah yang pertama starting point, yang kedua event, yang ketiga activity, yang keempat time, yang kelima ending point, dan yang keenam path. Selanjutnya akan disambung oleh Nida Islah. Di sini ada contoh soal dengan metode setengah rata-rata. Di sini diketahui tahun 1997 memproduksi 300, 1998 memproduksi 320, 1999 memproduksi 260, tahun 2000 memproduksi 400, tahun 2001 memproduksi 410, tahun 2002 memproduksi 412. Lalu dicari semi-average atau setengah rata-ratanya. Semi-average 1997 sampai 1999 didapatkan dari 300 ditambah 320 ditambah 260. Maka semi-average-nya sama dengan 293,333. Lalu semi-average tahun 2000 sampai 2002 didapatkan dari 400 ditambah 410 ditambah 412. Maka semi-average-nya 407,333. Selanjutnya. Dari data di samping, maka nilai A yang didapatkan adalah 407,333. Pertambahan produksi setiap tahun atau B adalah 470,33 dikurang 293,333 dibagi 3 sama dengan 38. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 407,333 ditambah 38X. Lalu diestimasi produksi pada tahun 2004, X sama dengan 3 adalah Y sama dengan 407,333 ditambah 38X. Y sama dengan 407,333 ditambah 38 dikali 3. Y sama dengan 521,333 unit.
Lalu ada metode trend moment. Sebuah perusahaan di Cirebon yang menjual sepeda ontel ingin membuat forecast penjualan untuk 5 tahun mendatang. Data penjualan tahun-tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Tahun 2008 memproduksi 130, tahun 2009 memproduksi 145, tahun 2010 memproduksi 150, tahun 2011 memproduksi 165, tahun 2012 memproduksi 170. Maka dicari X atau X kuadratnya dengan totalnya. Didapatkan tahun 2008 produksi atau Y sama dengan 130. Lalu X-nya 0, maka X kuadratnya sama dengan 0. Lalu totalnya X kali Y sama dengan 0. Tahun 2009, Y-nya 145, X-nya 1, maka X kuadratnya 1. Jadi X kali Y 145. Tahun 2010, Y-nya 150, X-nya 2, maka X kuadratnya 4. Maka X kali Y 2 kali 150 sama dengan 300. Tahun 2011, Y-nya 165, X-nya 3, maka X kuadratnya 9. Jadi X kali Y 3 dikali 165 sama dengan 495. Tahun 2012, Y-nya 170, X-nya 4, maka X kuadratnya sama dengan 16. Maka X kali Y-nya 4 kali 170 sama dengan 680. Jumlah Y-nya itu sama dengan 760, jumlah X-nya 10, jumlah X kuadratnya 30, lalu jumlah X kali Y sama dengan 1620. Maka didapatkan persamaan Y dan XY. Y-nya sama dengan N dikali A ditambah BX. Sama dengan 760 sama dengan 5A ditambah 10B. XY-nya A dikali X ditambah B dikali X kuadrat. Atau sama dengan 1620 sama dengan 10A ditambah 30B. Lalu 760 sama dengan 5A ditambah 10B dikali 2. Dapatkan hasil 1520 sama dengan 10A ditambah 20B. Terus 1620 sama dengan 10A ditambah 30B dikali 1. Jadi 1620 sama dengan 10A ditambah 30B. Lalu dieliminasi menjadi minus 100 dikurang minus 10B. Sama dengan B sama dengan 10. Lalu disubstitusikan ke persamaan 1. 760 sama dengan 5A ditambah 10B. 760 sama dengan 5A ditambah 10 dikali 10. 660 sama dengan 5A, maka A didapatkan dari 660 dibagi 5 sama dengan 132. Maka persamaan dia adalah Y sama dengan 132 ditambah 10X. Lalu forecast 5 tahun berikutnya, kita ngambil dari 2013 sampai 2017. Terus kita masukin persamaan Y yang tadi. Jadi 2013 itu Y-nya sama dengan 132 ditambah 10 dikali 5, maka hasilnya 182. Tahun 2014 Y-nya sama dengan 132 ditambah 10 dikali 6, maka hasilnya 192. 2015 Y-nya sama dengan 132 ditambah 10 dikali 7, hasilnya 202. 2016 Y-nya sama dengan 132 ditambah 10 dikali 8, hasilnya 212. 2017 Y-nya sama dengan 132 ditambah 10 dikali 9, hasilnya 222. Yang selanjutnya ada metode least square. Data PT ABC tahun 1996 sampai 2006. Di sini tahun 1996 Y-nya 15.000, X-nya min 5, X kuadratnya maka 25. X kali Y sama dengan min 75.000. Tahun 1997 Y-nya 16.000, X-nya min 4, X kuadratnya sama dengan 16. X kali Y sama dengan min 64.000. Tahun 1998, Y-nya 17.000, X-nya min 3, maka X kuadratnya 9. X kali Y sama dengan min 51.000. Tahun 1999, Y-nya 17.500, X-nya min 2, X kuadratnya 4. Jadi X kali Y sama dengan min 35.000. Tahun 2000, Y-nya 18.000, X-nya min 1, maka X kuadratnya 1. Jadi X kali Y min 18.000. Tahun 2001, Y-nya 18.500, X-nya 0. Maka X kuadratnya 0. Jadi X kali Y-nya sama dengan 0. Lanjut, di sini ada tahun 2002, Y-nya 18.500, X-nya 1. X kuadrat sama dengan 1. Jadi X kali Y adalah 18.500. Tahun 2003, Y-nya 19.000, X-nya 2. Maka X kuadratnya 4. Jadi X kali Y hasilnya 38.000. Tahun 2004, Y-nya 19.250, X-nya 3, X kuadratnya 9.
maka X kali Y sama dengan 57.750. Tahun 2005, Y-nya 19.500, X-nya 4, maka X kuadratnya 16. Jadi X kali Y-nya 78.000. Tahun 2006, Y-nya 19.750, X-nya 5, maka X kuadratnya 25. Jadi X kali Y 98.750. Didapatkan jumlahnya Y-nya 198.000, X-nya 0, X kuadratnya 110, X kali Y-nya 48.000. Jadi nilai A dan B-nya, A sama dengan 198.000 dibagi 11, sama dengan 18.000. B-nya 48.000 dibagi 110, sama dengan 436,36. Maka persamaan least square-nya adalah Y sama dengan 18.000 ditambah 436,36X. Maka ramalan penjualan untuk tahun 2007, Y 2007 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali 6. Jadi Y 2007 sama dengan 18.000 ditambah 2.618,18. Y-nya sama dengan 20.618,18 atau dibulatkan menjadi 20.619 unit. Lalu ramalan penjualan tahun sebelumnya, misalkan tahun 1995 adalah Y 1995 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali min 6. Y 1995 sama dengan 18.000 ditambah min 2.618,18. Jadi Y-nya sama dengan 15.381,82 atau dibulatkan menjadi 15.382 unit. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.